الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ngaji kita tafsir surah Al-Adiyat. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi jami'an bi fitni aqram bi umar sallallahu alaihi wasallam syahadu Syekhuna Abdul Rahman bin Sulaiman Allah syahadu ila qawsin wa qur'an bi oleh Syekh Jalal yang Syekh Ahmad bin Muhammad as-Sawi Allah ta'ala min ini al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Adiyat Makkiyatun, yaitu surah yang turun di Makkah atau sebelum hijrah. Wa ayatuha, jumlah ayatnya 11 adalah 11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Adiyati, demi kuda yang menyerang. Al-Khayli maksudnya kuda, ta'adu yang menyerang. Fil ghazwi, dalam peperangan. Wa tadbuhu, dan dia terengah-engah, ngos-ngosan. Demi ngos-ngosannya kuda. Huwa dobhan, yaitu dengan ngos-ngosan yang sangat. Kalau lari saking kencangnya akhirnya ada ngos-ngosan, itu demi itu. Huwa dobhan itu sautu ajwafiha, adalah suara rongganya kuda. Idza adat, ketika dia menyerang. Ya, suara rongga dada, suara ya ngos-ngosan lah gitu. Fal muriyati, dan demi kuda yang menyalakan api. Al-Khayli, yaitu maksudnya kuda turi an-nar, yang menyalakan api, qadhan, dengan nyala yang jelas. Bihawafiha, menyalakan itu dengan kuku-kukunya. Idza sarat, ketika kuda itu berjalan, fil ardi, di tanah, dzatil hijarati, yang banyak batu-batunya, billaili, di malam hari. Kuda kalau berlari, kemudian biasanya dikasih, kuda itu kan pakai sepatunya kan dari besi. Itu kalau ya tapalnya kuda itu kalau dia kena batu itu kadang-kadang memercikkan api. Demi kuda yang memercikkan api. Fal mughirati, demi kuda yang menyerang, subhan, di waktu subuh. Fal mughirati subhan, demi kuda yang menyerang di waktu subuh. Al khayli, yaitu demi kuda tughiru, yang menyerang alal adui, kepada musuh, waktu subhi, di waktu subuh. Bi gharati ashabiha, yaitu tentu serangannya kuda itu kan dia nggak nyerang sendirian, tiba-tiba kurangnya kuda nyerangan. Enggak. Kuda perang itu kan pasti ada penunggangnya. Fa'atharna, maka kemudian kuda itu menyebabkan atau membangkitkan, hayajna, membangkitkan, bihi, dengan sebab serangan itu, gerakan itu, larinya itu, bimakani adwihinna, yaitu di tempat dia menyerang, au bidzalikal waqti, atau di waktu subuh itu, menyebabkan atau membangkitkan nak'an, debu, ghubaron, yaitu debu, li syiddati harakatihinna, karena saking dahsyatnya gerakan kuda itu. Saking kencangnya berlari, maka kuda itu menimbulkan debu-debu. Fawasatana, maka kuda-kuda itu menuju ke tengah, bihi, dengan sebab serangan itu, jam'an ke satu kumpulan musuh, minal aduwi, yaitu musuh, aisirna wastohu, yaitu kuda itu berada di tengah-tengah musuh.
Innal insana, sesungguhnya manusia, al kafira, maksudnya manusia yang kafir ini, li rabbih, kepada Tuhannya, la kanudun, sungguh dia benar-benar ingkar atau benar-benar kufur. La kafurun, maksudnya benar-benar, kanut itu maksudnya kafur, benar-benar kufur. Yajhadu, dia menentang nikmatahu ta'ala, nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Wa innahu, dan sungguhnya manusia, ala dzalika, atas yang demikian itu, atas kekufuran dia, ai kanudihi, maksudnya atas keingkaran dia, la syahidun, dia mengetahui, yashhadu, dia bersaksi, ala nafsihi, atas dirinya sendiri, bisun'ihi, terhadap perbuatannya. Dia tahu bahwa manusia itu memang kanud, suka mengingkari nikmat. Oke, segitu dulu. Wal adiyati dhabha, demi kuda yang terengah-engah, ngos-ngosan dengan sungguh-sungguh, ngos-ngosan yang sungguh-sungguh. Kemudian fal muriyati qadhan, demi kuda yang sampai menyalakan api saking kencangnya lari. Jadi Allah Subhanahu wa taala kelihatannya unik, bersumpah. Biasanya sumpah itu kan dengan sesuatu yang luar biasa, kemarin kayak demi masa, demi waktu. Karena memang waktu itu banyak sekali hal yang terjadi dalam waktu itu. Nah, memang sesuatu yang digunakan sumpah itu kan berarti sesuatu yang penting. Dan mungkin kita sumpah itu menggunakan sesuatu yang remeh. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala ini bersumpah dengan kuda yang berlari terengah-engah, berlari ngos-ngosan, sampai saking kencangnya lari itu mengeluarkan api, memercikkan api. Tidak hanya itu saja, sampai menerbangkan debu-debu kuda-kuda. Jadi kuda-kuda perang, al-adiyat, kuda-kuda perang. Jadi para ulama akhirnya membahas bahwa memang sebenarnya lagi-lagi ya, al-adiyat, adi itu dari kata ada ya'du fahuwa adin. Itu dari kata yang menyerbu, yang menyerang. Tapi sebenarnya kuda itu kan tidak disebut secara harfiah ya. Di dalam Al-Quran itu sendiri pokoknya sesuatu yang menyerang dengan terengah-engah. Tapi kemudian para ulama menafsirkan bahwa maksudnya adalah kuda perang. Maksudnya adalah kuda perang. Tentu sekali lagi sering saya sampaikan bahwa tafsir itu ya namanya tafsirnya tetap dari manusia. Ya tentu dari para ulama ada metodologi tafsirnya kan begitu. Juga dengan riwayat, juga begitu dengan diroyah, dengan disiplin ilmu tafsir itu sendiri. Tetapi sekali lagi namanya tafsir itu tidak bisa tidak bisa mewakili 100% apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misalkan satu penafsiran mengatakan bahwa ini adalah kuda perang. Tapi penafsiran lain mengatakan tidak, maksudnya tidak harus kuda. Pokoknya apapun itu ketika dia bersungguh-sungguh dalam perjuangan itu sesuatu yang penting sehingga layak dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ini juga sebagai motivasi. Kayak kemarin kita al-asr demi masa. Maksudnya itu motivasi kita memperhatikan waktu itu jangan sampai terbuang sia-sia. Itu, waktu itu jangan terbuang sia-sia. Nah, begitu juga begini. Kuda yang lari terengah-engah, ngos-ngosan dalam perang, saking kencangnya dia lari, itu aja sama Allah disebutkan sebagai sumpah. Sumpah atas nama kuda yang menyerbu dalam medan perang dan ngos-ngosan. Ngos-ngosannya itu di dobhan itu disebutkan. Dobhan itu artinya ngos-ngosan. Jadi ulama lain menjelaskan tidak harus kuda. Apapun itu ketika kita ngos-ngosan, sungguh-sungguh payah dalam perjuangan agama, itu sesuatu yang penting sekali sehingga layak untuk dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini motivasi bahwa kita perjuangan itu ya mesti payah begitu. Dan bisa perjuangan tuh santai-santai, enggak berjuang namanya itu. Sehingga saking pentingnya sungguh-sungguh dalam perjuangan sehingga Allah menceritakan hal-hal yang lebih mendetail sampai kakinya memercikan api, sampai larinya itu menyebabkan debu-debu berterbangan kan gitu. Nah, maka ini
nasihat untuk kita semua, untuk perjuangan agama, baik untuk keluarga kita, untuk kampung kita, untuk umat Islam seluruh alam, kita perlu sungguh-sungguh sebagaimana kuda perang. Masya Allah. Fawasatana bihi jam'an. Terus, innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana, sungguhnya manusia, li rabbihi, kepada Tuhannya, lakanudun, sungguh dia kufur. Insan itu manusia. Lalu yang dimaksud manusia ini apakah semua manusia atau manusia tertentu? Di sini dalam tafsir Jalalain itu disebutkan maksudnya innal insana ay al kafirah. Maksudnya yang kafir. Maksudnya tidak beriman kepada Allah, lakanut, dia banyak kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi Allah menyebutkan manusia gitu, manusia, tidak menyebutkan yang kafir atau tidak. Bisa juga insan ini masuk juga kategori orang muslim, orang yang sudah beriman, tetapi dia banyak kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur itu kan bisa macam dua. Bisa kufur terhadap iman kepada Allah, dia nggak mau. Kufur itu artinya menutup. Kufur itu artinya menutup. Berarti kafir artinya orang yang menutup hatinya dari hidayah. Begitu. Nah, kafir itu bisa dua macam. Bisa menutup dari hidayah, dari iman. Bisa juga yang kedua, kafir menutup diri dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini nikmat. Sehingga kalau misalkan kufur nikmat, orang tidak sampai keluar dari agama. Gitu. Bahkan banyak orang-orang yang dia orang Islam, orang iman, tetapi dalam hal mensyukuri nikmat dia tidak. Gitu. Sehingga Nabi Sulaiman itu ketika dikasih anugerah yang banyak oleh Allah, kasih kerajaan, kasih kemampuan bicara sama jin, bicara sama hewan, maka liyabluwani aashkuru am akfur. Dia mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Tuhanku. Liyabluwani, Allah menguji aku, aashkuru am akfur, apakah aku syukur atau aku kufur. Kan nggak mungkin kufur di situ Nabi Sulaiman maksudnya kufur keluar dari Islam, kan enggak. Berarti kufur nikmat. Sehingga bisa saja kufur nikmat itu terjadi atau dikerjakan oleh orang-orang iman. Nah ini innal insan, manusia itu li rabbihi, kepada Tuhannya, lakanut, sungguh dia banyak kufur nikmatnya. Maksudnya kufur nikmat itu ya apa ya? Kita tidak mengakui nikmat ini. Tidak mensyukuri. Kita dikasih sehat, masih aja ngeluh, kok aku nggak punya yang itu ya, nggak punya ini ya. Padahal dikasih nikmat yang banyak. Masya Allah. Yajhadu nikmatahu ta'ala, dia mengingkari atau dia menentang nikmat Allah Ta'ala. Wa innahu, dan sungguhnya manusia, ala dzalika, atas demikian itu, atas kekufuran itu, la syahidun, dia sendiri mengetahui. Innahu, huwa atau innahu, hu itu domir itu kata ganti. Sesungguhnya dia, wa innahu, sesungguhnya dia. Lah dia ini dia siapa? Dia ini dia siapa? Nah, dibahas oleh ulama tafsir. Ada yang mengatakan innahu, sungguhnya manusia itu sendiri, ala dzalika, atas kekufuran itu, la syahid, dia tahu. Kita sebenarnya ngerti kan? Maksudnya kita itu sedang istilah ibadah. Itu benar-benar ikhlas atau enggak, sebenarnya kita ngerti kan? Kita tuh menjalankan sebuah amal tuh kita pengen dinilai orang atau memang ini benar-benar hanya Allah, kan kita sebenarnya ngerti tuh, tahu tuh. Atau gini, kita nolong orang dengan manfaatkan orang, itu kan mirip-mirip. Nah, mirip-mirip ngutangin tapi kemudian ngambil riba, ngambil untung dari utangan itu. Berarti kan memanfaatkan kan itu. Orang udah susah-susah dia minta bantuan, kita malah memberatkan dia untuk nguntungin kita, kan gitu. Jadi kita sebenarnya ngerti manusia itu. Jadi satu penafsiran termasuk di sini beliau mengatakan innahu, sesungguhnya dia, dianya ke siapa? Dia itu ke manusia. Ada yang mengatakan wa innahu ala dzalika, innahu itu sesungguhnya Allah, hu-nya itu kepada Allah.
Allah itu terhadap kekufuran manusia la syahid, pasti mengetahui atau menyaksikan. Kalau Allah memang sudah jelas tahu kan begitu. Tetapi tafsir Jalalain ini lebih condong kepada huwa, itu kembali kepada manusia. Innahu, sungguhnya manusia itu sendiri, dia tahu bahwa ala dzalika, terhadap kekufuran itu dia syahid, dia mengetahui. Sehingga Allah punya alasan, Allah punya hujjah untuk menyiksa manusia itu sendiri. Gitu. Kamu tahu kan kalau kamu tuh kufur, kan gitu. Sebenarnya kita kalau kita mau objektif ya, kita sendiri kita ngerti kok sebenarnya bahwa kita nih baca Quran tuh apa begitu. Sebenarnya kita dalam hati kan kita ngerti. Mungkin orang lain nggak ngerti, tapi kita sendiri tahu. Ini membantu apa manfaatin orang, kan gitu. Kemudian dan lain sebagainya. Nah, sehingga manusia nanti ketika dibahas di akhirat itu amal-amalnya, maka dia nggak bisa bantah. Karena dia sendiri tahu bahwa memang amal dia itu tidak murni. Wallahu alam. Jadi maksudnya itu namanya innahu ala dzalika lasyahid, itu manusia itu Allah kasih mata batin. Ada hati nurani lah bahasanya gitu. Hati nurani. Itulah yang ada rasa ndak enak ketika kita maksiat, itu namanya hati nurani. Gitu. Kita ngomong terus kita ada bohongnya. Itu dalam hati ada rasa nggak enak kan? Nah, itulah namanya hati nurani. Itu namanya innahu ala dzalika lasyahid. Manusia itu tahu sendiri bahwa dia sedang mengerjakan salah, itu dia tahu. Itu namanya hati nurani. Itu dalam satu penafsiran. Dan ini banyak yang condong kepada itu, sehingga maksudnya nanti ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyiksa itu sudah punya alasan kuat gitu. Kamu tahu kan bahwa kamu ketika di dunia mengerjakan itu kan tidak enak hati kamu. Contoh tadi itu contohnya, kita maksiat itu ada hati yang tidak enak. Kita ngambil sesuatu yang bukan hak kita. Ya, bukan hak kita. Itu ada rasa tidak enak dalam hati kita. Itu namanya hati nurani itu. Itu yang dimaksud dalam ayat ini, wa innahu ala dzalika lasyahid. Manusia itu sendiri tahu sebenarnya dia sedang mengerjakan kesalahan itu, sebenarnya tahu. Yashhadu, dia mengetahui ala nafsi, atas diri sendiri, bisunaihi, terhadap perbuatannya. Wa innahu, sungguhnya manusia li hubbil khairi, terhadap cinta kepada harta. Khair itu harta, ay almal, maksudnya harta, la syadidun, sangat. Ay la syadidul hubbi, maksudnya sangat cinta, lahu, kepada harta, fayabkhalu bihi, akhirnya dia pelit terhadap harta itu. Wa innahu li hubbil khair. Jadi di beberapa kali Allah menyebutkan mal, harta itu di dalam Al-Quran itu dengan bahasa khair. Kita mesti memahami dari dua sisi ya, Memang Nabi itu mencontohkan kepada kita, beliau hidup dengan sederhana, zuhud, jauh dari kekayaan. Ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kekayaan atau harta itu dipegang oleh orang soleh, ya, maka harta itu tentu larinya akan kepada kebaikan-kebaikan, kan begitu, kebaikan-kebaikan. Maka maksudnya kalau istilahnya beberapa orang atau beberapa yang mengajarkan kepada kezuhudan itu tidak usah terlalu menjelek-jelekkan harta sampai gitu. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu sendiri dalam Al-Quran itu beberapa ayat itu mengatakan, membahasakan harta itu dengan khair. Khair itu khair, kebaikan kan? Khair itu kan kebaikan. Wa innahu li hubbil khair. Coba lihat di terjemahan kemana itu. Itu wa innahu li hubbil khairi, sesungguhnya manusia cinta kepada khair. Khair itu artinya harta, ay al-mal, la syadid, sangat. Sehingga harta itu ya ada baiknya gitu, ada baiknya. Dalam ayat yang lain, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidain. Wajib bagi kalian, idza hadara ahadakumul mautu, ketika dia datang kematian, in taraka khairan, ketika dia meninggalkan khairan. Apa maksudnya khairan? Penafsiran mengatakan mal, maksudnya harta.
al-wasiyatu wajib ada wasiat. Harus ada wasiat. Maksudnya diwasiatkan ini untuk siapa gitu. Nah, jadi kalau benci harta tuh enggak usah terlalu benci sekali, enggak usah. Karena bagaimanapun juga ya penting kita bahasanya itu saltonah kesolehan, kekuasaan, rasa kesolehan itu nanti akhirnya mengatur harta itu pasti kepada kebaikan-kebaikan. Kalau misal ya kita berandai-andai bahwa kalau misalnya harta tuh mayoritas dipegang oleh orang fasik, orang jauh dari Allah, dipakai apa itu kira-kira? Kan mesti dipakai tambah maksiat kan gitu. Orang punya harta tuh kan potensi atau dia punya kebebasan untuk bermaksiat itu kan lebih kan gitu. Ketika dia punya harta, akhirnya dia bisa mabuk, dia bisa main perempuan, bisa segala macam kan gitu. Akhirnya dia potensinya lebih besar. Akhirnya maksiat lebih besar terjadinya. Tapi kalau misalkan harta itu dipegang oleh orang soleh, yang benar-benar soleh lah misalnya, akhirnya kemana? Paling minimal yaitu untuk hal-hal yang mubah. Gitu. Paling pol-polnya itu untuk hal-hal yang mubah. Insya Allah tidak lah kalau haram-haram itu, kalau memang benar soleh lah ya. Ya mungkin dia untuk beli rumah, untuk kebun atau apalah itu segala macam. Itu kan mubah, boleh-boleh saja. Kan tidak haram. Bagusnya lagi, dia akan bikin majelis, dia akan bangun masjid, dia akan bantu orang lain. Nah, itu barokahnya kesolehan itu. Begitu juga hal yang sama kalau berupa tahta. Makanya sebagian ulama terjun ke politik karena mereka paham bahwa memang kekuatan politik itu juga bisa digunakan di dalam dakwah, dalam pengaruh. Kita misalkan orang yang di bawah memperjuangkan supaya tegak syariat Islam, susah. Tapi orang yang dia punya kekuasaan politik, dia kan cuma tinggal tekan aja, tanda tangan, selesai, jalan, dan begitu. Nah, itu positifnya di situ. Sehingga kita memandang dunia itu ya sedang-sedang saja. Tetap memang ada kebaikan-kebaikan di situ. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu membahasakan dunia atau mungkin harta lah itu dengan bahasa khair dalam Al-Qur'an. Di antaranya ini sini. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Memang wataknya manusia senang sekali dengan harta. Tapi kalau kata guru saya menyampaikan harta itu seperti ular. Seperti ular. Maka apakah boleh melihara ular? Silahkan. Asalkan memang pawangnya ular. Kalau kita nggak ngerti tentang ular, tiba-tiba melihara ular, kepatok sendiri, akhirnya mencelakakan diri sendiri. Tapi kalau memang pawangnya, monggo. Justru dia harus memperbanyak ular itu dia jaga sehingga orang-orang tidak terkena bisanya ular itu. Ketika dia memang sudah pawangnya. Maka Nabi Sulaiman berdoa, wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Wahabli mulkan. Ya Allah, berikan kepada aku kerajaan la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak dimiliki oleh seorang pun selepas aku. Nabi Sulaiman nabi loh, mintanya raja dan seterusnya. Nah, paham ya? Jadi harta itu ya, maksudnya kalau misalkan memotivasi orang untuk zuhud, nggak usah terlalu ngejek-ngejek lah harta tuh begini, nggak usah terlalu, biasa-biasa saja. Karena memang tetap harta itu ada kebaikan. Dan begitu juga semua ya, harta, tahta dan juga wanita. Wanita kalau kita bahas lebih mendalam, gitu. Sekarang kalau wanita nikah sama orang fasik, potensi dia berubah fasik kan besar, gitu. Tapi kalau dia nikah sama orang soleh, gitu, nikah sama orang yang bagus agamanya, maka dia potensi untuk menjadi baik juga bagus. Makanya orang soleh itu ya bagus juga, maksudnya dia nggak cukup istrinya satu misalnya begitu, karena dia punya potensi memperbaiki atau melindungi, menjaga wanita yang lain. Jadi paham ya? Nah, jadi
cuma harta, tahta dan juga wanita. Jadi semuanya itu bisa kita lihat dari dua sisi. Kalau memang kita punya kepiawaian di dalam mengontrol itu harta ataupun tahta dan juga wanita, maka itu boleh untuk memperbanyak hal-hal itu. Tapi kalau tidak, ya maka nanti ada risikonya. Sama seperti tadi itu ular tadi. Kalau saya sampaikan harta itu seperti ular, ya seperti ular lah gitu. Kalau memang kamu pawangnya, kamu akan bisa mendapat manfaat dari itu. Kamu bisa ngambil racunnya dan segala macamnya. Tapi kalau kamu bukan pawangnya, tidak tahu bagaimana cara menaklukkan itu, maka nanti akhirnya bisa mematok diri sendiri. Sehingga nanti Allah menceritakan ketika di akhirat orang yang bakhil, orang yang nggak mau bayar zakat, maka nanti hartanya itu dijadikan ular. Maka kemudian ular itu mematok dirinya sendiri. Na'udzubillah. Kemudian afala ya'lamu, apakah dia tidak tahu idza bu'thira, ketika dikeluarkan, ketika dibongkar. Uthira maksudnya ketika dikeluarkan, wa ukhrija dan dikeluarkan, ma fil kubur, apa-apa yang ada di dalam kubur, minal mauta yaitu orang-orang mati, aibung itu maksudnya mereka dibangkitkan. Wa khusila dan ketika ditampakkan, buyina atau maksudnya dijelaskan, wa ufriza dan dijelaskan, ma fis sudur apa-apa yang di dalam hati. Al-qulub maksudnya sudur adalah qulub, hati, minal kufri wal iman yaitu kufur dan iman. Apakah manusia itu nanti tidak tahu ketika nanti masa-masa apa-apa yang di dalam kubur semua dikeluarkan oleh Allah, kemudian apa yang di dalam hati semua ditampakkan oleh Allah SWT. Kita sekarang duduk di sini, hati saya dengan semua kan nggak ada yang tahu tuh isinya apa, kan? Isinya apa nggak ada yang tahu. Nanti ketika di akhirat maka nanti barulah nampak semuanya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, hari ini aku tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tanganlah yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka bersaksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka buat. Kita mau enggak ngaku, enggak ya Allah, saya enggak pernah begitu, saya enggak pernah begini. Tertutup itu, mulut terkunci. Baru yang berbicara adalah tangan dan kaki. Itu maksudnya Allah memperingatkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, apakah manusia tidak tahu? Ya tentu tahu gitu. Itu pertanyaan yang enggak perlu jawaban. Inna rabbahum, sungguhnya Tuhan mereka, bihim kepada mereka sendiri, yauma idzin pada hari itu, hari kiamat, la khabirun pasti mengetahui, la alimun pasti mengetahui. Fa yajzihim, maka Allah membalas mereka ala kufri, atas kufur mereka. Allahu Akbar. Jadi ini Al-Adiyat itu yang pertama, ya saya ulang lagi review, bahwa yang pertama sumpah-sumpah Allah itu terhadap perjuangan-perjuangan. Tadi disampaikan bahwa di situ atau di sini di tafsir Jalalain disebutkan bahwa Al-Adiyat maksudnya kuda-kuda perang, kuda-kuda yang menyerbu dalam peperangan sampai terengah-engah, ngos-ngosan. Tetapi tidak pasti kuda. Karena sekali lagi Al-Adiyat itu demi yang menyerang dengan ngos-ngosan. Yang menyerang dengan ngos-ngosan enggak cuma kuda kan, orang kan juga iya kan gitu. Maka sekali lagi memang Allah secara eksplisit tidak menyebutkan bahwa itu kuda, enggak. Sehingga sekali lagi ya tafsir, tetap tafsir, penjelasan manusia. Hakikatnya hanya Allah yang tahu. Maka di sini ada motivasi bahwa kita perjuangan mesti lebih semangat lagi. Pokoknya gini, perjuangan itu sekecil apapun itu akan dihargai oleh Allah gitu lah. Ya, sekecil apapun itu akan dihargai oleh Allah. Sehingga kuda, ngos-ngosannya juga dihargai sama Allah. Gitu. Ngos-ngosannya kuda itu jadi dihargai. Debu-debu yang berterbangan karena larinya kuda itu jadi dihargai sama Allah. Bahkan sampai diabadikan dalam Al-Quran. Walaupun istilahnya berupa ungkapan kan gitu. Nah kita juga begitu. Ada perjuangan apapun itu, kita ikut andil walaupun cuma nyumbang ya seberapa lah, atau nyumbang tenaga, harta apapun itu akan ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, kemudian innal insana li rabbih lakanud, Allah nyatakan mengingatkan kita bahwa memang kita itu Allah jadikan pribadi yang suka kufur. Itu memang sudah rata-rata manusia begitu.
nyarinya tuh yang tidak ada gitu. Apa yang sudah ada tidak disyukuri. Begitu sakit sekali ngeluh, kok saya dikasih begini ya. Padahal dia lupa, sekian puluh tahun dia sehat tuh dia langsung lupa, sirna, tidak syukur lagi. Nah, kita nggak jarang yang kita mengatakan alhamdulillah saya udah sekian puluh tahun sehat. Ini saya sakit baru setahun, baru 2 tahun. Tapi kita biasanya bahasanya, lama sampai setahun saya sakit begini tidak sembuh-sembuh. Yang itu 10-an tahun kita sehat tidak pernah disebutin. Nah, kan gitu. Nah, itu memang manusia begitu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Terus kemudian berikutnya, memang manusia itu dia sendiri punya hati nurani. Maksudnya dia ketika mengerjakan satu kemungkaran, dia sendiri tahu dalam hati nuraninya dia ada rasa tidak enak. Itu namanya. Dia tahu bahwa dia sedang mengerjakan ketidaktepatan tuh, dia tahu. Lain ya, kalau kita bahas ini lain orang yang memang sudah kerjaannya begitu. Jadi ada dalam hadis itu disampaikan, setiap manusia berbuat satu kemungkaran, maka ada titik hitam di dalam hatinya. Ada titik hitam hatinya. Kemudian lagi dia buat, ada titik hitam muncul lagi. Lagi dia buat untuk akhirnya terus muncul titik sampai hatinya gelap, kemudian hatinya keras berkarat. Ketika itu titik-titik lagi itu sudah tidak lagi tidak lagi berpengaruh. Kita kalau lihat satu kertas putih ini, titik satu langsung kelihatan, ada nodanya titik satu. Ya. Tapi ketika kertas ini sudah hitam saking banyak titik, kita kasih titik lagi udah nggak kelihatan, udah nggak ngaruh. Nah, sama juga begitu. Orang misalkan bohong dalam hal satu kemungkaran yang bohong. Orang bohong sekali, itu pasti ada rasa nggak enak. Tapi begitu terus-terusan dia berbuat kebohongan, akhirnya sampai tingkatan dia sama sekali merasa sudah kebal dengan rasa tidak enak itu. Jadi paham ya? Nah, begitu juga dengan makan harta orang lain, misalkan yang bukan haknya. Itu ketika awal-awal pertama kali, pasti ada yang begitu. Nah, itu berarti titiknya masih belum banyak. Jadi titiknya sudah memenuhi hati sampai berkarat, sampai hitam. Jadi yang ada titik yang satu tuh sudah nggak pengaruh, sudah kalah dengan titik hitam yang bertumpuk-tumpuk itu, sehingga nggak ada kesan, sehingga dia makan harta orang lain atau hak orang lain itu sama sekali tanpa ada rasa bersalah. Itu kita bedakan. Maksudnya dari sini dalam ini Allah menyampaikan bahwa pada awalnya manusia ketika masih dia bersih itu Allah kasih hati nurani. Ketika dia mengerjakan satu kemungkaran ada rasa tidak enak. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan kemudian manusia itu sangat suka, Allah menjadikan sangat suka kepada harta. Dalam hal ini dalam tafsir ini menceritakan bahwa saking senangnya kepada harta, akhirnya banyak manusia itu mengikuti nafsunya, itu pelit akhirnya. Itu pelit. Tetapi sekali lagi kalau harta itu tidak harus kita benci, kita jelek-jelekan sejelek-jeleknya, tidak. Karena bagaimanapun juga harta itu juga ada potensi untuk menyebarkan ini agama, meningkatkan ketaatan-ketaatan kalau dipegang oleh orang-orang soleh. Buktinya bagaimana? Ya buktinya Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu raja, dan Allah jadikan juga sebagai nabi membawa hidayah kepada banyak orang. Begitu juga dengan yang lain, dengan harta ataupun wanita, itu kalau misalkan dipegang atau dikuasai oleh orang-orang soleh, maka juga potensi terlindungi itu lebih besar. Tapi bagaimanapun juga, harta itu juga seperti ular, Kalau kita pandai dalam mengelola bisanya, itu selamat. Tapi kalau tidak pandai, maka bahaya, bisa memberikan kecelakaan buat diri sendiri. Maka ditimbang aja, kita tidak tahu nih siapa yang ahli dan siapa yang tidak ahli. Nah, siapa yang tidak ahli. Lalu kenapa kok Nabi Muhammad milihnya nggak mau harta? Sering ada yang tanya begitu. Kenapa kok Nabi Muhammad tuh milihnya kok miskin? Padahal Nabi Muhammad ditawarkan, mau nggak gunung Uhud itu akan dijadikan emas. Kemudian setiap Nabi jalan kemana saja, Nabi akan gunung emas itu akan ngikutin Nabi. Maksudnya harta itu selalu berada di sekitar Nabi. Jika Nabi butuh apa, langsung cash, langsung cepat. Tapi Nabi saya lebih milih sehari makan, sehari tidak makan. Ketika saya bisa makan, saya syukur kepada Allah.
ketika saya bisa nggak makan, saya bisa sabar dan saya bisa merasakan umatku yang kelaparan. Beliau malah milih itu. Kenapa? Di antara hikmahnya kata para ulama itu sebagai supaya umatnya tuh tidak punya alasan untuk tidak mengamalkan agama. Kalau seandainya Nabi Muhammad tuh milih kaya, misalkan kaya raya, kita yang kere-kere ini kan mesti punya alasan. Wah, Nabi kan kaya, saya ya, yes. Kita punya alasan untuk nggak sholat jamaah. Kita punya alasan untuk malas-malasan, punya alasan. Ya sekarang Nabi jauh-jauh lebih miskin daripada kita. Nabi tidurnya tuh di tikar sampai istilahnya ngecap di punggungnya Nabi, gitu. Kemudian Nabi pernah dapurnya tuh nggak hidup selama 3 bulan. Dapurnya tuh nggak pernah nyala selama 3 bulan. Nah, kita kan nggak pernah sampai seperti itu kan, nggak pernah. Walaupun ya mungkin beberapa kali nggak nyala, mungkin nggak sampailah sebulan full nggak nyala tuh, adalah nyala terus. Jauh-jauh dari sisi ekonomi kita jauh lebih baik daripada baginda Nabi SAW. Sehingga kita punya alasan apa? Nah, gitu. Akhirnya Pak ulama menyampaikan hikmahnya Nabi kok milih miskin, kenapa? Supaya umatnya ini tidak punya alasan untuk tidak amal agama. Tunggu saya kaya dulu, saya baru rajin ke masjid. Tunggu saya kaya dulu, saya baru nanti rajin puasa dan seterusnya. Karena apa? Ya, karena Nabi Muhammad kaya. Akhirnya dibuat alasan. Nah, sekarang Nabi Muhammad miskin. Siapa yang lebih miskin dari Nabi Muhammad sekarang? Nah, bahkan Nabi Muhammad SAW tuh apa ya istilahnya, kondisi yang paling menyulitkan tuh sudah dialami oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dari kecil sudah yatim, anak tunggal, kesana kemari. Waktu umur 6 tahun Nabi sudah ibunya udah meninggal, diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya, seterusnya, pokoknya pindah-pindah. Seperti itu kondisi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita nggak punya alasan untuk tidak amal agama, tidak mau ikut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita petik, kita ambil dari surah Al-Adiyat. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa kita amalkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.